Selamat siang pada Bapak Ibu semuanya. Berjumpa lagi dengan saya dalam tutorial membuat kuis atau soal sederhana menggunakan form Google. Ada dua opsi, yaitu soal pilihan ganda dan soal esai. Sebelum kita membuat soal menggunakan form Google, kita harus mempunyai email terlebih dahulu, yaitu dari Gmail, karena ini hukumnya wajib. Di sini saya tidak akan membahas bagaimana cara membuat email dari Gmail. Saya anggap semuanya sudah mempunyai email dari Gmail. Langsung saja, yang pertama kita buka dari form Google Drive-nya. Kita set, yaitu menggunakan kata kunci Google Drive. Kemudian bisa kita buka kita pilih yang personal atau pribadi. Kebetulan di sini saya sudah mempunyai akun atau email, yaitu Megacom. Bagi yang belum, nanti di sini akan ada pilihan untuk memasukkan akun atau email yang dibuat dari Gmail. Ini password, silakan dimasukkan. Setelah dimasukkan, kemudian langsung kita lanjut. Di sini kita akan membuat sebuah soal sederhana. Yang pertama yaitu soal pilihan ganda. Kita buat bisa dari baru atau bisa dari drive saya. Kita memulainya dari baru. Kemudian dipilih yang lainnya. Kemudian pilih Google Formulir. Dipilih yang formulir kosong. Walaupun bisa juga menggunakan template yang sudah disediakan dari Google. Kita di sini akan belajar membuat formulir yang kosong. Silakan Bapak Ibu untuk memasukkan judul atau soal. Contohnya di sini soal multimedia. Kemudian agar judul ini nanti juga menjadi nama file, silakan Anda klik di sini. Berarti nanti filenya sudah otomatis sama dengan ini. Kemudian setelah memberikan judul, kemudian kita harus mengatur ke bagian pengaturan. Kita atur ini sebagai soal. Kita pilih yang kuis. Kemudian ini kita aktifkan. Di sini ada beberapa opsi. Rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Ini biasanya defaultnya kita pilih yang ini. Kemudian yang ini bisa kita hilangkan ataupun bisa tetap. Respon dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai atau poin. Jadi ketika nanti siswa itu selesai mengerjakan, dia akan bisa melihat langsung nilainya, jawaban benar, pertanyaan yang tak terjawab. Di sini saya akan menyembunyikan semuanya. Pertanyaan tak terjawab tidak terlihat, jawaban yang benar tidak terlihat, nilainya pun juga tidak terlihat. Kemudian klik simpan.
Kita kembali ke soal. Di sini kita tinggal mengetikkan soal pertama. Contohnya, kemudian opsi pertama atau pilihan pertama, kemudian untuk pindah ke 2 tinggal diklik aja. Ini yang B, kemudian yang C, kemudian yang D, yang E. Ini adalah soal, kemudian ini adalah pilihan A, B, C, D, dan E. Kemudian untuk memberikan kunci jawabannya, di sini kita klik kunci jawaban. Kemudian kita isikan poinnya. Ketika siswa ini menjawab benar, satu soal poinnya berapa bisa kita ketikkan di sini. Contohnya poinnya 2. Kemudian kunci jawabannya yang benar adalah mouse. Setelah menentukan poin dan kunci jawaban, kita klik selesai. Kita akan kembali ke soal tadi. Untuk soal berikutnya, tinggal kita tambahkan lagi. Sama persis pada pembuatan soal yang pertama tadi. Contohnya, adalah 1 kita berikan kunci jawabannya. Poinnya adalah kita isikan 2, kuncinya flash disk, kemudian selesai. Ini seterusnya sampai dengan soal yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian agar soal ini sebelum disimpan harus dijawab, wajib diisi harus kita aktifkan terlebih dahulu. Kemudian yang atas tadi juga kita aktifkan. Ini secara otomatis, kita tidak perlu menyimpan, karena secara otomatis apapun perubahan yang kita lakukan semuanya langsung disimpan secara otomatis. Jadi tidak ada tombol simpan. Kemudian untuk melihat hasilnya bisa kita lihat di sini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Di bagian siswa nanti tinggal dipilih jawabannya. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana ketika kita akan melihat hasil atau siswa yang sudah mengerjakannya. Contohnya ada siswa yang sudah mengerjakan. Sebentar, ini seharusnya kita tambahkan nama siswa. Kita edit terlebih dahulu. Dikasih yang paling atas kita tambahkan. Karena ini posisinya harus di atas, bisa kita geser sini. Nama siswa. Kemudian opsi di sini dia otomatis kita ganti dengan jawaban singkat. Kemudian wajib diisi. Oke. Kita lihat lagi hasilnya. Kita
kasih nama Ari. Dia menjawab mouse, menjawab flash disk, kemudian kirim. Berarti dia atau soal kita sudah ada yang menjawab 1 siswa. Kemudian bagaimana kita melihat hasilnya? Hasil dapat kita lihat di bagian respon. Di sini sudah ada menunjukkan 1. Agar lebih jelas, respon ini bisa kita buat menggunakan daftar dalam Excel. Caranya tinggal Anda klik di sini tombol plus simbol Excel, kemudian namanya seperti ini, kita samakan saja atau kita tambahkan hasil jawab, kemudian kita klik buat. Nah, di sini sudah langsung muncul skornya, sudah muncul namanya, hasil jawabannya sudah muncul. Kita coba lagi untuk mengisi pertanyaan lagi. Kita kirim. Kemudian di sini secara otomatis sudah tambah lagi. Ini adalah untuk kita. Setelah semuanya selesai, kemudian bagaimana kita mendapatkan link ini untuk kita bagikan ke peserta ujian? Kita klik tombol kirim, kemudian kita klik link, kemudian ini terdapat link yang panjang, kita klik link perpendek. Nah, inilah nanti yang akan kita bagikan. Kita salin, kemudian bisa kita amankan terlebih dahulu ke Word. Nah, ini nanti link yang kita bagikan ke peserta ujian. Setelah itu kita batal. Kemudian untuk mengelolanya, ketika ini kita sudah selesai semuanya, ini bisa kita close. Kemudian suatu saat kita ingin mengedit atau melihat daftar peserta yang sudah ujian, bisa kita lihat di drive kita yang pertama kali ketika kita masuk di dalam drive Google. Di sini nanti sudah ada namanya. Kalau yang seperti ini adalah hasilnya. Kalau yang formulir bentuknya adalah ikonnya seperti ini. Kita lihat di sini form kita tadi kita buat namanya soal multimedia. Untuk mengeditnya tinggal kita klik 2 kali, sudah kembali ke menu edit atau ketika kita membuat. Kita bisa menambahkan lagi, di sini kita tambahkan. Kemudian bagaimana ketika kita ingin membuat soal yang ada gambarnya? Kita tambahkan soal yang nomor 3, kita buat ada gambarnya, kita tambahkan, kemudian soalnya gambar di bawah adalah Kemudian untuk menambahkan gambarnya, kita tambahkan gambar di sini. Kemudian kita cari gambar yang kita miliki. Contohnya ini sudah masuk gambar di sini.
Kemudian ketika kita ingin, jangan lupa ini tadi untuk kunci jawaban harus diisi juga. Kunci jawaban poinnya kita isikan 2, kunci, selesai, kemudian wajib diisi. Kemudian ketika kita ingin menambahkan ke soal selanjutnya, kursor kita klik yang paling bawah, kemudian tambah soal lagi. Kunci kita buat, poinnya kita masukkan 2, selesai, wajib isi. Kemudian kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini sudah ada seperti ini, gambar juga sudah muncul. Gambar tersebut di bawah adalah seperti ini, dan sudah kita kirim. Nah, itu Bapak Ibu untuk membuat soal dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian untuk membuat soal yang bersifat isian atau ise itu akan lebih mudah sekali. Kita buat lagi untuk soal yang ise. Caranya sama, lainnya Google, kemudian formulir kosong. Di sini kita tuliskan soal esai. Ini kita klik agar judulnya sama. Di sini tidak perlu kita mengatur ke setelan. Kita tinggal langsung tuliskan saja. Soal pertama, sebutkan contoh, sebutkan media elektronik di sekitar kita. Di sini tinggal kita memilih model di sini apakah teks jawaban panjang atau singkat. Pengaturannya ada di sini. Ketika jawaban singkat, maka kita pilih jawaban singkat. Tapi ketika jawabannya panjang, kita pilih yang paragraf. Kemudian wajib diisi. Kemudian tinggal kita tambahkan lagi soal yang kedua. Di sini biasanya Google sudah memprediksi isinya di sini apakah teks jawaban panjang atau singkat. Kemudian wajib diisi. Itu untuk esai selesai, tinggal seperti itu. Kita lihat hasilnya. Tinggal responden diisikan. Jika ingin menambahkan identitas nama seperti tadi, kita tambahkan, kemudian nama kita geser ini ke atas karena posisinya nama di paling atas. Kita lihat lagi seperti ini, nama, jawaban. Untuk soal esai kita tidak perlu menginputkan skor dan kunci jawaban. Kemudian untuk melihat respon di dalam Excel caranya sama, tinggal diklik respon, kemudian kita klik membuat. Tinggal di sini tadi kita tambahkan hasil soal esai, kemudian buat.
jika ada responden yang masuk atau siswa yang masuk, kita coba memasukkan di sini. Budi, jawabannya adalah media penyimpan. Kita lihat hasil di sini, dia sudah langsung muncul. Itulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan secara singkat membuat soal esai dan pilihan ganda. Walaupun kita masih bisa memodifikasi tampilan-tampilan tersebut, namun ini saya tujukan untuk pemula. Jadi kita membuat soal yang paling sederhana tapi sudah bisa kita gunakan untuk pembelajaran atau pembuatan soal secara daring. Demikian, terima kasih.